Nah, jadi ini membuat kita bertanya, apakah petisi ini murni karena hati nurani masyarakat kampus, atau sebenarnya mereka adalah tim sukses ya yang ingin memberikan peluang kepada alma maternya untuk jadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua, sahabat Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga, dan banyak rezeki. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang kampus-kampus yang rame-rame melakukan petisi kepada kepemimpinan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024. Juga menjelang debat tadi malam ya. Nah, begini ya, dinamika politik saat ini ya selalu menimbulkan kecurigaan kepada kita yang melek mengikuti perkembangan politik ya. Setiap aksi-aksi yang dilakukan itu selalu dikait-kaitkan dengan Pilpres pastinya ya. Jadi apapun aksi-aksi yang upaya yang tujuannya atau seolah-olah menjatuhkan calon presiden dan wakil presiden tertentu, maka disinyalir itu adalah tindakan politik ya. Tentunya seperti itu. Nah, karena melihat banyaknya aksi-aksi petisi yang dilakukan oleh kampus-kampus ya, saya mencoba searching di Google ya. Saya mencoba mencari capres-cawapres yang terkait dengan kampus-kampus yang mengeluarkan petisi-petisi tersebut. Di antaranya kan UGM, terus UII, terus UI, terus Unhas ya, ada juga Pajajaran ya. Nah, oke, akhirnya saya mencari profil biografi calon presiden dan wakil presiden ya. Dimulai dari Pak Anies Baswedan ya. Saya browsing cari biografinya, ternyata dia adalah lulusan UGM. Ya, jadi Pak Anies Baswedan ini ternyata adalah alumni UGM. Nah, kemudian Pak Ganjar juga alumni UGM. Ya. Terus Pak Muhaimin Iskandar juga alumni UGM. Ya. Terus Pak Mahfud MD juga alumni UGM dan UII. Ya. Nah, Pak Muhaimin Iskandar juga UGM dan Universitas Indonesia UI. Ya. Nah, jadi kalau saya lihat ada relasi historis ya antara capres cawapres dengan kampus-kampus yang mengeluarkan petisi tersebut. Nah, jadi ini membuat kita bertanya, apakah petisi ini murni karena hati nurani masyarakat kampus, atau sebenarnya mereka adalah tim sukses ya yang ingin memberikan peluang kepada alma maternya untuk jadi pemimpin atau jadi presiden, sehingga petisi yang dikeluarkan itu mendiskreditkan Prabowo dan Gibran, yang mana mereka berdua ini bukanlah alumni dari kampus-kampus yang mengeluarkan petisi tersebut. Ya. Jadi, nah, adapun misalnya seperti Universitas Negeri Makassar, Unhas ya. Universitas Hasanuddin Unhas Makassar ya. Nah, kita tahu bahwa Pak Yusuf Kalla sebagai pendukung Anies Baswedan itu adalah mantan ketua Ikatan Alumni Unhas ya, 2 kali. Anda tahu 2 kali apa berapa kali ya. Nah, artinya Pak JK ini punya relasi yang kuat dengan Civitas Akademika Unhas tentunya. Dan tidak menutup kemungkinan melobi untuk ikut-ikut menyuarakan petisi ya. Jadi seolah-olah heboh gitu ya kan. Jadi dimulai dari pertama UGM dulu ya. Ya, UGM dulu. Kita tahu bahwa Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar
Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Mahfud adalah jebolan UGM. Kemudian UII, ya. Pak Mahfud MD juga jebolan UII, Universitas Islam Negeri, ya. Universitas Islam Indonesia. Terus UI juga, ya. Kita tahu Pak Muhaimin Iskandar adalah alumni UI, ya. Nah, terus Unhas, Pak JK adalah mantan ketua ikatan alumni Unhas, ya. Dia adalah pendukung Anies Baswedan mulai dari gubernur hingga sekarang mau menjadi sekarang menjadi calon presiden, ya. Jadi saya menarik kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh kampus-kampus menjelang Pilpres ini bukan murni, ya, suara hati kampus, tetapi mereka adalah tim sukses. Ini menurut saya. Ya. Boleh saja dong kita sebagai masyarakat berpendapat. Nah, kalau kalian bagaimana? Ya. Padahal ya, kalau misalnya mau mengkritik Pak Jokowi itu jauh-jauh hari sebelum dekat-dekat Pilpres 2024 ini harusnya sudah bisa mengkritik banyak hal yang bisa dilakukan oleh kampus-kampus, banyak hal yang bisa dikritik oleh kampus, ya, kepada pemerintahan Jokowi. Misalnya, ya kan, dari dulu kan utang yang melimpah, ya kan, utang BUMN, ya kan, masalah korupsi yang tidak ketulungan, ya, terus masalah tambang ilegal, terus judi online, ya kan, situs-situs judi online itu kan marak, ya, terjadi, ada di internet, bisa kita buka, ya. Nah, harusnya jauh-jauh hari, tapi kenapa mendekat-dekat Pilpres ini dan melihat hasil survei polling Pilpres itu yang jomplang, baru muncul nih kritikan, petisi-petisi dari kampus-kampus yang notabene adalah kampus di mana capres dan cawapres ini pernah kuliah. Jadi wajar sih memang, ya, kalau alma maternya itu mendukung calon jebolannya dia gitu loh, ya, seperti UGM. Ya wajar lah kalau misalnya mendukung Pak Anies atau Pak Ganjar, ya, beserta Pak Muhaimin dan Pak Mahfud MD. Orang mereka jebolan UGM. Iya dong, bangga dong kampus jebolannya jadi presiden, ya kan. Nah, seperti itu, ya. Jadi ya itu menurut saya, ya. Saya mencoba searching di Google dan itu yang saya temukan, ya. Nah, bagaimana menurut kalian, ya? Itu terserah, ya. Saya hanya mengungkap fakta yang ada bahwa ada kaitan antara Capres-Cawapres 01 dan 03 dengan UGM. Ya, itu saja, ya. Ada hubungan antara Capres 01, Capres-Cawapres 01 dan 03 dengan UGM, dengan UII, dengan UI, ya. Itu. Dan kampus-kampus inilah yang mengeluarkan petisi, mempelopori mengeluarkannya petisi, ya kan. Ya mungkin dengan harapan seluruh kampus di Indonesia ikut-ikutan melakukan petisi, ya kan, tapi rupanya kampus yang lain enggak terprovokasi, ya. Jadi aksi ini ternyata gagal untuk memprovokasi kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalnya sudah muncul petisi seperti ini tapi hasil polling masih jomplang, entah aksi apa lagi yang akan dilakukan, karena yang namanya persaingannya pasti akan seperti itu. Entah apa lagi lah yang akan muncul, ya kan, untuk memperbaiki polling menjelang Pilpres ini, pasti tentunya seperti itu. Jadi sekali lagi, ya, Pak Anies jebolan UGM, ya, Pak Ganjar jebolan UGM, Pak Muhaimin Iskandar jebolan UGM, Pak Mahfud MD jebolan UGM. Fix mereka, ya, jebolan UGM. Ya, kita bisa cari di biografinya. Yang bukan jebolan UGM adalah Prabowo dan Gibran. Nah, petisi yang dikeluarkan ini mengkritisi pemerintahan Jokowi karena Jokowi
dinilai berpihak kepada Prabowo dan Gibran. Kalau menurut saya wajarlah Pak Jokowi berpihak kepada Prabowo dan Gibran. Kenapa? Yang paling penting di situ akan ada anaknya. Ya, orang tua manapun pasti begitulah, mendukung anaknya untuk tampil, ya kan? Ya, sepanjang itu tidak menyalahi hukum, ya kan? Kalau memang menyalahi hukum ya diperkarakan saja, ya. Cuma kalau misalnya itu melanggar etik, ya kan? Ya, capres mana sih yang tidak melanggar etik, ya kan? Memang etika capres 01 dan 03 ini lebih bagus daripada 02, ya kan? Coba kita lihat track recordnya, ya kan? Kita lihat saja track recordnya Pak Anies, track recordnya bagaimana selama memimpin Jakarta dan sebelum memimpin Jakarta. Pak Ganjar selama memimpin dan sebelum memimpin, ya. Banyak juga mereka punya kasus-kasus, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, cuma dalam debat ini ya Pak Prabowo tuh tidak mau mengungkap aib-aib mereka, walaupun Prabowo selalu diserang, ya, dari sisi HAM-nya, ya kan. Terus Pak Anies selalu menekankan wanita-wanita, mungkin menyindir Pak Prabowo yang hubungannya renggang dengan istrinya, ya kan. Begitu juga dengan Pak Ganjar, ya kan. Untuk ibu-ibu hamil menekankan di situ, ya, seolah-olah menyindir secara halus Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo kuat, ya, menahan serangan-serangan itu dan tidak terpancing untuk menyerang balik. Seandainya Pak Prabowo mau mempermalukan mereka juga kan bisa, apa, tentang Aibon, ya kan, tentang Pak Anies yang pernah berjanji tidak akan berkhianat kepada Pak Prabowo, ya kan. Nah, terus Pak Ganjar yang terkait, ya, disebut-sebut dalam persidangan terlibat EKTP, ya kan. Nah, segala macam. Tapi ya, kita lihat siapa yang dewasa dalam hal ini, siapa yang menjaga marwah masing-masing kandidat di dalam hal ini, ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo memenangkan hati rakyat Indonesia di dalam debat Capres Cawapres. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.